Oke, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya puji Tuhan baik-baik Bu. Saya memang sehat-sehat keadaannya. Alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat. Begini Pak, apa bisa saya minta waktunya Bapak sebentar? Bu, dengan senang hati kebetulan memang saat ini saya lagi tidak mengajar karena memang anak-anak ada ikut pelajaran lain. Oke, kebetulan sekali ya Pak. Hari ini maksud kedatangan saya ke sini sebenarnya saya mengajak Bapak untuk mengobrol. Ini saya ingin melakukan kegiatan praobservasi seperti apa yang saya telah sampaikan kepada Bapak sebelumnya. Kita akan melakukan supervisi di kelasnya Bapak, di mana kegiatan supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Bapak sebagai seorang guru, bagaimana Bapak sebagai pemimpin pembelajaran dalam kelas. Eh, Kemudian dalam kegiatan supervisi ini, kegiatan praobservasi ini, saya ingin mengetahui sedikit tentang bagaimana sejauh mana persiapan Bapak dalam mempersiapkan kegiatan yang akan kita lakukan nantinya, yaitu kegiatan supervisi. Kemudian kira-kira nih Pak, kalau dari Bapak sendiri, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan praobservasi yang kita lakukan hari ini? Baik Bu, kalau yang saya harapkan itu kita mungkin saling bertukar informasi dan juga saling bertukar pengalaman sehingga nanti di kegiatan supervisinya nanti saya boleh melakukan proses pembelajaran itu dengan baik atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, baik. Semoga nanti pada kegiatan praobservasi ini kita bisa saling membantu, saling berbagi pengalaman sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Pak. Begini Pak, pada kegiatan supervisi ini kan yang nantinya akan kita lakukan, tentu saja Bapak sudah memiliki persiapan terkait dengan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Kira-kira nanti pada kegiatan supervisi Bapak akan mengambil atau mengajarkan tema berapa, subtema berapa, kemudian pembelajaran berapa. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kepada saya. Iya, Bu, nanti di kegiatan supervisi ini saya akan ambil tema 1 hidup rukun dan subtema 1 hidup rukun di rumah. Oke, jadi nanti Bapak akan mengajar kelas 2 tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, dan pembelajaran 1 itu ya Pak? Iya Bu. Oke, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Nah, ini tujuan pembelajarannya dari tema 1 hidup rukun dan subtema 1 hidup rukun di rumah ini. Tujuan pembelajaran yang saya pilih yaitu di sini tujuan pembelajarannya satu, anak-anak dapat memahami dan mengenal hidup rukun di rumah. Nah, yang kedua, anak-anak dapat memahami kata ungkapan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memahami dan mengetahui nilai tempat, satuan dan puluhan. Dan yang terakhir, anak-anak juga dapat memahami dan mengetahui atau mengenal juga itu panjang pendek dari lagu. Lagu itu tujuan pembelajarannya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai nanti pada proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kemudian dalam mengajarkan ya Pak, mungkin ada area-area pengembangan diri yang hendak kita capai. Kira-kira dalam kegiatan supervisi nantinya apa area pengembangan apa, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lebih dalam lagi sehingga Bapak bisa melakukan proses pembelajaran dengan optimal. Iya, baik.
untuk pengembangan diri atau pengembangan kompetensi ini sebenarnya kalau saya guru memang masih banyak pengembangan kompetensi yang perlu harus saya kembangkan. Tapi di sini yang saya ingin kembangkan dalam tujuan supervisi ini yaitu satu pengembangan pedagogik dan yang kedua pengembangan eh, sosial sosial dan emosian ya. Sosial dan emosional. Sosial dan emosional. Oke, jadi ada kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan emosional. Kira-kira nih Pak ya, dari skala 1 sampai 10, kompetensi pedagogi dan emosional Bapak itu sekarang berada di posisi keberapa? Ya, ditaruhlah di posisi 5 lah. Oke, jadi sekarang Bapak masih berada di posisi 5. Setelah kita melakukan supervisi nantinya, kira-kira Bapak berharap berada pada posisi keberapa? Ya, kalau setelah nanti kita dari melakukan supervisi ini, kalau yang saya harapkan itu ya mungkin bisa 7, 8 atau kalau yang lebih baik lagi bisa lebih daripada itu lagi. Oke, baik. Kira-kira nih ya Pak, kompetensi sosial dan emosional, kompetensi pedagogik Bapak, ini kan bisa terbilang masih perlu lebih diasah, lebih ditingkatkan lagi. Yang tentu saja dalam peningkatannya mungkin ada kendala-kendala atau hambatan yang Bapak hadapi dalam kelas. Kira-kira hambatan atau kendalanya seperti apa? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kepada saya sebagai gambaran bagaimana proses pembelajaran Bapak selama ini. Ya, kalau untuk kompetensi pedagogik, di sini saya perlu kembangkan lagi, yaitu hambatannya ya untuk pembuatan media pembelajaran, sehingga di sini mungkin masih memerlukan sumber daya banyak yang masih kurang, terutama seperti jaringan internet dan juga kelistrikan, sehingga di sini juga salah satu hambatan yang menghambat kompetensi pedagogik untuk dikembangkan, terutama dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Terus yang kedua yaitu kompetensi sosial dan emosional ini nanti untuk perlu dikembangkan, saya akan perlu mendekatkan diri lagi dengan anak-anak, sehingga anak-anak ini perlu di pembelajaran yang lebih baik, yaitu dengan pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga anak-anak ini bisa diadakan pendekatan lebih dekat dengan anak-anak, sehingga mereka kita bimbing sehingga boleh bisa belajar dengan baik lagi. Oke, bisa saya tangkap bahwa hambatan yang Bapak hadapi sekarang itu terkait dengan ketika Bapak ingin membuat media, di mana di tempat tugas kita ini kita ketahui bersama bahwa kita ini tidak ada listrik di sini, jaringan internet juga kurang stabil, sehingga jadi semua jadi penghambat. Kemudian dalam sosial emosional, Bapak mengajarnya kan kelas 2 ya, anak-anak kan memang berbeda, jadi kita perlu melakukan pendekatan kepada anak, lebih memahami karakter anak. Oke, kira-kira nih Pak ya, strategi apa yang telah Bapak persiapkan dalam menguatkan atau meningkatkan kompetensi pedagogik dan emosional yang ada pada diri Bapak? Nah, ini kalau untuk strategi yang saya siapkan, yaitu yang pertama tetap kepada perangkat pembelajaran. Nah, untuk kompetensi untuk pedagogik, perangkat pembelajaran tetap saya lakukan sehingga dalam proses pembelajaran bisa terarah karena ada tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua, yang berikutnya yaitu untuk kompetensi sosial dan emosional ini, ya seperti yang tadi saya katakan, saya jadi mendekatkan diri lagi kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini kita
biar bina mereka, rangkul mereka, ya belajar sambil bermain lah, sehingga anak-anak lebih senang lagi untuk lebih fokus, lebih senang dalam mereka menerima pelajaran. Oke, dari strategi-strategi yang Bapak paparkan tadi, mungkin ada strategi prioritas ya Pak, yang kita utamakan dalam kegiatan peningkatan kompetensinya Bapak. Kira-kira yang mana yang akan Bapak prioritaskan? Nah ini kalau untuk strategi prioritas ini Apakah Bapak lebih mengacu pada kesiapan perangkat pembelajarannya Bapak, ataukah lebih kepada fokus pada memahami karakter anak? saya lebih fokus ke persiapan perangkat pembelajaran. Yang pertama saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian yang kedua itu saya berusaha untuk memahami karakter dan cara belajar anak, gitu, karakteristik pembelajaran anak. Oke, baik ya Pak. Kira-kira nih Pak, dari strategi yang telah Bapak persiapkan tadi, yang mana Bapak sudah prioritaskan, yang mana yang dahulu yang akan Bapak kerjakan, kira-kira kapan waktunya Bapak menerapkan strategi yang telah Bapak persiapkan tadi? Apakah Bapak akan langsung terapkan pada kegiatan supervisi kita nantinya, atau bagaimana? Iya, nanti kalau untuk penerapannya tidak lama Bu, mungkin sekitar 1-2 hari ini mungkin saya sudah untuk menerapkan strateginya. Dari kan Bapak sudah menyusun strategi ini, kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Bapak dalam mengingatkan atau membantu Bapak dalam melakukan strategi-strategi yang telah Bapak persiapkan? Iya baik. Nah ini kalau memang dari untuk membantu kita dalam mencapai strategi pembelajaran atau yang seperti ini, saya pikir itu ya itu tidak terlepas dari kerjasama antara kita semua, rekan-rekan guru, ya warga sekolah yang ada, di mana terutama itu rekan-rekan guru, sesama guru, untuk kita memberikan motivasi dan juga saling bertukar pengalaman, sehingga mungkin proses pembelajaran itu kita bisa lakukan dengan baik. Dalam arti ya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya untuk pedagogik ini ya itu perlu ya kerjasama antara sesama guru, baik itu guru dengan guru ya. Kemudian kita juga tidak terlepas dari anak-anak murid yang sebagai objek pembelajaran nanti. Oke, jadi memang perlu ada kolaborasi ya Pak. Mungkin teman sejawat bisa mengingatkan kita untuk kita lebih berkomitmen dalam melaksanakan strategi yang telah kita persiapkan tadi. Bukan hanya pada gurunya, tapi seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa murid juga perlu dilibatkan dalam penerapan strategi ini. Kemudian untuk melihat hasil dari strategi yang telah Bapak terapkan nanti, mungkin kita bisa melihat hasilnya nanti di kegiatan supervisi setelah kita melakukan supervisi. Dan untuk tinggal lanjutnya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut lagi. Mungkin ketika sudah melakukan supervisi Bapak masih mengalami kendala-kendala, mungkin kita bisa merencanakan pertemuan berikutnya untuk membahas terkait permasalahan yang mungkin masih Bapak hadapi. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya bahas dalam kegiatan perobservasi ini. Saya berharap persiapan yang telah Bapak siapkan untuk kegiatan supervisi kita nantinya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan supervisi kita pun bisa berjalan dengan optimal dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya, makasih Bu.